heart beats fast, colors and promises. How to be brave, how can I love when I'm afraid to. Untuk melangsungkan acara pemberkatan pernikahan dari saudara-saudara kekasih kita. Saya percaya kita semua hadir di sini turut berbahagia, turut memberikan dukungan kepada mempelai dan juga kepada pihak keluarga. Baik Bapak Ibu, kita akan segera mulai dan sebentar lagi kita akan melihat mempelai pria yang akan memasuki ruangan. Saya mengundang Bapak Ibu semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita akan menyambut setiap langkah dari Ezra menuju ke depan. Boleh Bapak Ibu berikan sambutan tepuk tangan dari saudara. Ezra, silakan berdiri untuk menghadap jemaat. Dan selanjutnya kita akan melihat mempelai wanita. Mari kita berikan tepuk tangan kembali buat mempelai. Saat ini ayah tercinta, silakan menghadap jemaat Ezra dan Olive. Bapak Ibu, izinkan saya untuk memperkenalkan mempelai kita pada Suryati Stefani. Merupakan putri pertama, anak kedua dari Tuan Tediandi Oben Sugianto dan Ibu Lilis Suryati Hanjaya. Sekali lagi kita berikan sambutan tepuk tangan buat kedua mempelai. Bapak Ibu silakan duduk dulu. Silakan Ezra dan Olive juga menempati kursi yang sudah disediakan. Mereka harus dipersatukan dalam kasih pencipta yang bertahta di surga. Untuk mencapai pernikahan bahagia dibutuhkan pribadi ketiga, yaitu Yesus Kristus. Amin. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mulai ibadah pemberkatan pernikahan pada saat ini dan saya mengundang Bapak Yusuf Alina untuk boleh maju dan membuka kita di dalam doa. Sama-sama sebelum kita menaikkan doa pembukaan buat acara spesial ini ya. Bapa yang di surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali pada siang yang indah ini ya Tuhan. Kami datang mengucap syukur kepada-Mu Bapa. Kalau saat ini telah merupakan hal yang sangat luar biasa Tuhan. Di tengah-tengah kedua keluarga yang bersatu Tuhan, di dalam pernikahan yang kudus ya Bapa. Namun sebelum kami memulai acara ini Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya ya Tuhan, di dalam pimpinan-Mu, penyertaan dan perlindungan Engkau ya Tuhan. Bila Kau hadir tengah-tengah kami Tuhan, memimpin jalannya acara ini Tuhan, dari awal hingga pada akhirnya Tuhan. Demikian juga Bapa di surga, kami mau menyerahkan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang siap untuk melayani Tuhan di acara pemberkatan pernikahan ini ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kasih-Mu ya Tuhan, bagi
berkah dan pemberkatan. Kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan yang terambil dalam Yohanes pasal yang kedua. Saya ingin membacakannya secara lengkap 1 sampai 11. Judul perikop bagian ini adalah perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan ini. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi, masing-masing isinya 2-3 buyut. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Amin. Saya ingin membagi bagian cerita ini ke dalam 2 babak. Saya melihat di situ ada 6 yang hadir di situ, yang berperan. Yang pertama Yesus, yang kedua kelompok murid-murid, yang ketiga Maria ibu Yesus, yang keempat pelayan, yang kelima pemimpin pesta, dan yang keenam adalah mempelai pria. Saya bagi 2. Yang pertama ini babak yang pertama ya. Ini dikatakan pada hari ketiga, dan ini hampir sama dengan kita di sini. Setelah PPKM, inilah mempelai yang ketiga yang ada di ruangan ini, di gereja ini. Setelah Ibu Wawa dan Pak Haryanto, juga ada kakaknya Hendra di sini menikah juga di sini, dan ini Esra Yuri Yeremia, sarjana teknik, dan juga mempelai wanita Olivia Felbianti Cevani, sama-sama juga sarjana teknik. Pada hari yang ketiga, Yesus ada di situ, murid-murid ada di situ, ibu Yesus ada di situ. Langsung di situ ada satu masalah, anggur. Saya cerita dulu anggur ya. Anggur ini salah satu komoditi hasil bumi di tanah Palestina sana, di Israel. Dan ini 3 besar dari hasil komoditi pangan di sana. Pertama gandum, kedua minyak, ketiga anggur. Anggur ini dibuat, ada yang dikeringkan menjadi anggur kering. Kita mengenalnya di sini sebagai kismis. Itu anggur-anggur yang akhirnya dikeringkan, lalu ada yang diperas, lalu disimpan di dalam tong-tong dan tempat-tempat kulit seperti itu, dan terjadi fermentasi sehingga ini menjadi anggur yang enak. Kurang lebih kalau kita menikmati perjamuan kudus di Indonesia ya, Indonesia ada beberapa varian, bisa dari sebenarnya itu minuman manis saja, tapi perisanya itu anggur. Tapi kalau kita membuat dari anggur yang diperam, lalu difermentasi dan keluar manisnya dari anggur-anggur yang baik, itu
kita bisa menikmati anggur yang enak. Berbicara tentang anggur ini saya lihat, pelajari anggur ini hampir dibawa di kantong-kantong kulit itu oleh orang yang berjalan, bukan hanya air tapi anggur. Dan ini ada beberapa varian. Pertama, kalau itu untuk pengobatan, maka anggur itu dicampur dengan beberapa rempah obat dan itu diminum, dimakan dulu, belum mengenal pil, tablet. Jadi minuman itu ya dikemas dalam anggur seperti itu, dan itu jadi obat, diminum. Lalu juga suka dibuat, ditambahkan susu, dan jadilah minuman yang enak. Saya mau coba susu campur anggur, tapi anggur yang baik, enak nggak? Barangkali bisa jualan ya, seperti Thai tea begitu. Nah, yang ketiga, ini anggur ini kadang-kadang ditambah air supaya lebih irit dijual. Sama seperti mungkin sini ada jualan susu sapi, ada campur airnya. Oke, kita mengenal anggur. Nah, anggur yang baik itu anggur yang murni. Dan ada di satu titik dikatakan mereka kehabisan anggur. Ini masalah. Karena anggur ini di dalam sebuah pesta ini melambangkan sukacita dan sesuatu minuman yang harus ada. Kalau tidak ada anggur, maka sukacita pesta di dalam pesta pernikahan itu, perayaan pesta pernikahan itu menjadi sesuatu yang sepertinya kurang berarti, dan anggur habis. Ada dua hal yang perlu kita tahu lewat semuanya ini sampai ayat yang ke-5. Di dalam rumah tangga harusnya selalu ada sukacita. Itu harus diusahakan, harus diusahakan sebaik mungkin. Tapi saya tahu di dalam rumah tangga tidak selalu ada sukacita. Di satu titik, di satu saat datanglah masalah, dan sukacita ini nyaris hilang, bisa saja hilang. Kehabisan anggur, kehabisan. Aku akan menjadikan engkau penjala manusia, kepada Petrus yang sebagai kerjanya penjala ikan. Nah, ketika mereka mengikuti Yesus, apa yang mereka mau lihat dan alami bersama Yesus? Ya, mereka ikut saja, dan inilah pertama kalinya murid-murid diyakinkan. Di sini dikatakan ada satu frasa, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ini luar biasa. Tidak mudah orang bisa percaya Yesus. Ada beberapa orang yang datang pada Yesus karena mau disembuhkan. Setelah disembuhkan dia hilang lagi, tidak menjadi pengikut Yesus yang sejati. Ada orang yang mengikuti Yesus karena mau diberi makan, diberi berkat. Lalu setelah Yesus tidak memberi berkat lagi, mereka tinggalkan lagi Yesus. Tidak banyak orang yang mengikuti Yesus dan mereka mengalami satu proses yang dikatakan mereka percaya kepadanya. Rumah tangga ini, apakah akan menjadi rumah tangga yang terus akan percaya kepada Yesus? Ada dua hal yang perlu kita ketahui, dan ini real di dunia kita. Di dalam rumah tangga ada satu saat tempayan itu kosong. Kalaupun itu isinya hanya air, tidak ada yang berarti, tidak ada. Walaupun memang di padang gurun itu air sangat berarti. Atau orang kaya yang cerita Lazarus, dia hanya setetes air saja di tempat, di penghukuman yang panas, air setetes menjadi berarti. Tapi kebanyakan kita tidak terlalu menghargai air. Di Indonesia airnya banyak. Kalau nanti sudah kosong saat berkurang, kita menjadi sangat menghargai. Tapi di sini kalau dibandingkan anggur, air itu tidak ada artinya. Di rumah tangga yang kita ada satu titik tempayan kita kosong, tidak ada anggur, tidak ada sukacita lagi. Berita baiknya, kalau kita undang Yesus, Tuhan bisa rubah tempayan kosong itu
isi air. Dan setelah isi air itu berubah menjadi anggur. Sukacita kembali hadir di tengah-tengah keluarga. Ada juga di satu titik kita mengurangi kualitas. Anggur yang baik diganti dengan yang kurang baik, kepaksa. Saya tahu itu. Dulu beli bala-bala 50 perak. Saya masih ingat. Jadi 250 perak itu dapat 5. Sekarang ada yang 500 perak, ada yang 2003, ada yang 1000 satunya, ada yang 5004, berarti 1250. Ada juga yang bala-bala dijual di satu tempat tertentu 5000 satu. Ini sudah beragam. Kiat orang untuk supaya tetap untung itu mengurangi porsi. Apakah di tengah-tengah keluarga yang akan dibentuk ini akan dilakukan strategi seperti itu, mengurangi porsi? Anggur yang baik diganti menjadi yang kurang baik supaya tetap bisa cukup. Saya percaya kalau Yesus hadir tidak perlu melakukan hal yang seperti itu. Persis seperti apa yang dikatakan oleh pemimpin pesta. Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah itu orang puas minum, barulah yang kurang baik. Perhatikan, akan tetapi engkau menyimpang anggur yang baik sampai sekarang, dan itu cukup. Itu karena ada Yesus di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah pesta itu, di dalam kehidupan kita. Percayalah, ini mukjizat yang pertama. Tapi bagi orang yang percaya, ini akan menjadi mukjizat yang terus berulang dalam bentuk yang lain. Walaupun artinya tempayan kosong, anggur yang baik diganti dengan yang tidak baik, itu bisa berubah menjadi hal-hal yang lain dalam kehidupan kita. Tapi intinya kita tahu ada Yesus, senantiasa berdoa kepadanya, senantiasa taat setia. Walaupun pemikiran kita sepertinya ini nonsen, ini tidak mungkin, percaya saja, maka Yesus sanggup melakukan mukjizat yang luar biasa setiap hari, hari demi hari dalam kehidupan kita dan juga rumah tangga yang baik, yang baru ini. Amin. Terima kasih Bapa, Engkau sesungguhnya yang memberkati keluarga ini. Dan kalau mereka datang kepada Engkau, biarlah berkat-Mu tercurah. Biarlah mereka boleh merasakan pertolongan, kasih setia, anugerah Tuhan bagi kehidupan mereka yang baru menjadi satu pasangan suami istri di hadapan Tuhan. Puji nama Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan acara yang sakral ini. Haleluya, amin. Ya, saya undang, jadi saya tanya, barangkali saja ini kesempatan terakhir, karena setelah ini tidak bisa setback, tidak bisa mundur, tidak boleh, harus maju terus. Nanti tempayan kosong, maju terus. Nanti anggur kurang baik datang, kepaksa, maju terus. Andalkan Tuhan. Saya nanya dulu ke Esra, Yuli, Yeremia, Sajalah. Apakah saudara Esra mau mengambil Olivia Ferdianti Jevani Sarjana Teknik sebagai istri saudara untuk saling memiliki dan menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya? Pada waktu susah
pada waktu senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai sampai mau memisahkan kalian sesuai dengan hukum Allah yang kudus. Bagaimana jawabnya? Siap bersedia. Ya, siap komandan. Amin. Siap bersedia ya. Tanggung jawab ya. Komitmen. Ya, sekarang yang lemah lembut, Olivia Ferdiani Jevani, sarjana teknik. Saya tanya, boleh jawabannya tidak lantang, udah kata bubar, saya ulang. Tapi kalau iya bersedia, ya saya terpaksa masih berdiri di sini. Oke, saya tanya, ini serius, apakah Olivia Ferdianti Jevani, sarjana teknik, mau mengambil Ezra Yuri Yeremia, sarjana teknik, sebagai suami saudari untuk saling memiliki, saling menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya, baik pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sakit maupun sehat, untuk saling mengasihi dan menghargai sampai mau memisahkan kalian sesuai dengan hukum Allah yang kudus. Bagaimana jawabnya, saudari Olivia? Ya, saya bersedia. Waduh, terpaksa saya berdiri di sini. Amin, puji Tuhan. Ya, kita dihadiri oleh keluarga besar dan juga jemaat dan orang-orang yang mungkin baru ada di tempat ini. Tapi kalau di tempat hadirat Allah, kita mungkin masing-masing pernah mengalami ini sesuatu yang luar biasa. Oke, kalau begitu silahkan janji ini diucapkan ke yang bersangkutan. Tadi kan saya tanya ya, sekarang silahkan. Saya Ezra Yeremia mengambil engkau menjadi istri saya untuk saling memiliki dan menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya, baik pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan dan kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai sampai mau memisahkan kita sesuai dengan hukum taat Allah. Dan inilah janji tulusku yang setia. Amin. Mari bersama. Ya, ini kalau Olive yang akan berjanji lagi ya. Kalau Olive berjanjinya lain, batal juga. Tapi kalau kita dengar saja. Mari kita dengar bagaimana Olive untuk berjanji kepada Ezra, calon suaminya. Saya Olivia Ferdiani Jevani mengambil engkau menjadi suami saya untuk saling memiliki dan menjaga dari sekarang sampai selama-lamanya, pada waktu susah maupun senang, pada waktu kelimpahan maupun kekurangan, pada waktu sehat maupun sakit, untuk saling mengasihi dan menghargai sampai maut memisahkan kita, sesuai dengan hukum Allah yang kudus. Dan inilah janji setiaku yang tulus. Amin. Ya, inilah janji mereka di hadapan Tuhan, sehingga tidak ada satupun halangan untuk Tuhan memberkati keluarga ini. Mari kita, saudara keluarga Handetolan dan saudara seiman, kita dukung keluarga ini datang kepada Allah, menerima berkat daripada Tuhan Yesus melalui hamba-Nya. Kalian diberkati oleh Tuhan, dan biarkan apa yang disampaikan oleh Tuhan itu tidak
dipisahkan, diceraikan oleh manusia. Silakan yang dikenal sebagai Tuhan Yesus Kristus. Aku berkati engkau dan satukan engkau dalam pernikahan yang kudus. Apa yang disatukan oleh Allah tidak dapat diceraikan oleh kalian, dan siapapun juga. Biarlah berkat Allah senantiasa ada atas rumah tangga yang dibentuk penyertaan kuat kuasa Roh-Nya yang kudus, ada atas rumah tanggamu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan yang akan menjaga keluar masuk dan setiap apapun juga yang ada di rumah tangga ini dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kuasa Tuhan ya dan amin, menjaga dari setiap kecelakaan, dari setiap roh-roh yang berkuasa, roh-roh kegelapan, bahkan niat-niat orang yang jahat. Kuasa Tuhan menjaga engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah rumah tanggamu, dan biarlah hatimu bersukacita di dalam Tuhan, karena Tuhan yang selalu ada di atas rumah tangga ini. Terpuji nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat untuk Olive dan Ezra ya, yang sudah melangsungkan pemberkatan pernikahannya. Nah, ini adalah acara puncak, Bapak Ibu dan Saudaraku. Kita akan melihat wajah dari Olive yang tadi tertutup gitu ya, karena sudah melalui pemberkatan nikah ini. Maka Ezra, saya persilahkan untuk membuka slayernya. Udah berhadapan lagi ya, mau di drum atau gimana gitu ya, ini gak dramatis gitu ya. Ini dia wajah cantik Olivia Galianti Stephanie. Ya, silakan memberikan ciuman pertama. Ya. Selamat ya, boleh menghadap ke depan lagi. Terima kasih. Kami boleh ada sampai saat ini. Kami bersyukur punya Bapak yang selalu setia, yang selalu menyediakan apa yang kami perlu itu tepat pada waktunya. Dan saat ini kami mau persembahkan satu pujian yang berjudul Kau Bapa yang selalu setia. Selalu setia, kau yang
Sebelum diserahkan, kita akan bersama-sama melakukan penyerahan diri sebagai simbol bahwa mereka menyalakan peran Kristus di dalam kehidupan rumah tangga mereka yang baru. Dan Wawan akan menyalakan yang pertama. Ya. Ezra dan Alif boleh buka. Wawan akan menyalakan dan nanti Ezra dan Alif akan menyalakan lilin yang besar yang terang. Silakan yang berdua menyalakan. Lilin sudah digunakan oleh Ezra dan Alif. Dan cahaya yang sebagai lambang Yesus sebagai terang ada di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Lilin yang kecil boleh dilakukan. Selanjutnya pemberian sembah sulung di atas Alkitab yang sudah disediakan di sana. Alkitab ini dibuka di Mazmur yang mengatakan bahwa Tuhan akan memberkati orang-orang yang senantiasa takut kepadanya, ya. Mazmur 1 ayat 1-7. Apa saja yang diperbuatnya buat Tuhan berhasil. Nah, sebelum surat nikah, saya mau mengundang Bapak Agus Nugroho untuk maju ke depan. Ada hal yang sangat penting yang ingin gereja berikan kepada keluarga saudara. Mohon dan wajib dibaca, direnungkan, digali dalam setiap hari atas kerendahan hati, atas ketundukan, saling menghargai, saling menghormati dan saling terbukaan, sehingga Tuhan memberkati keluarga Israel. Terima kasih. Ini nasihat saya Tuhan Yesus memberkati, harus diterima berdua. Ya, ada dua, boleh diberikan satu-satu. Ya, ya, ini Ezra dan ini untuk Oli. Ya, disimpannya mah disatuin aja. Tapi karena ada dua pribadi dan sekarang sudah disatukan, ya, tetap dapat saudara dua. Boleh dulu ditunjukkan atau di hadirin. Inilah keluarga baru kita, keluarga Ezra Yudi. Dan mata
mengucap syukur aja untuk hari ini saya dengan Olive sudah resmi ya. Sudah resmi menjadi pasangan suami istri teman saya. Saya minta dukungan doa terus dari keluarga dan juga para jemaat, terlebih yang hadir di tempat ini, agar kami berdua bisa terus melayani, karena kami berdua pelayan tempat ini dan selalu mengandalkan Tuhan dalam rumah tangga kami. Mungkin itu saja. Terima kasih. Kami memuji kebesaran Tuhan Allah yang membuat segala sesuatu ini bisa terjadi dalam kasih dan kemurahan Tuhan. Biarlah kami boleh mengakhiri ibadah pemberkatan nikah Ezra dan Olive ini dengan kami menaikkan syukur, pujian, penyembahan bagi Engkau, karena Engkau Allah yang heran, Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan kemurahan, sudah memberkati keluarga yang baru terbentuk ini. Tuhan juga yang memberkati keluarga besar Ezra Olive, Handai Tolan, dan seluruh sidang jemaat yang boleh hadir pada kesempatan siang hari ini. Kiranya berkat anugerah limpah daripada Tuhan Yesus boleh memenuhi kita sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Ya, ini dari Oke. Silakan ditiup lilinnya. Bapak Ibu, sebelum berakhir, And all she is, I will be brave. I will not let anything take away what's standing in front of me. Every breath, every hour has come to this. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I'll love you for 1,000 more. And all along I believed I would find you. Time has brought your heart to me. I've loved you for 1,000 years. I'll love you for 1,000 more. One step closer. One step closer. I have died every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I'll love you for 1,000 more. And all along I believed I'll find you. And time has brought your heart to me.